Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Bulan, NIM 17 14 10 124, UAS ES 6D. Nah, di sini saya akan menjawab dari tugas UAS manajemen perbankan. Yang pertama dari prinsip 5C. Prinsip 5C itu terdiri dari karakter, capacity, kapital, condition, dan collateral. Nah, yang pertama yaitu karakter. Karakter itu apa sih? Karakter itu dimana menilai nasabah apakah bisa dipercaya dalam menjalani kerjasama dengan bank. Nah, yang kedua itu capacity. Capacity itu gimana? Capacity itu menilai nasabah dari kemampuan nasabah itu sendiri dalam menjalani keuangan yang ada pada usaha yang dimilikinya. Nah, yang ketiga itu kapital. Kapital itu suatu yang terkait dengan kondisi aset kekayaan yang dimiliki, khususnya nasabah yang mempunyai usaha. Nah, yang keempat itu kolateral. Apa sih kolateral itu? Prinsip yang diperhatikan para nasabah ketika mereka tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan pinjaman dari pihak bank. Nah, yang kelima yaitu condition, prinsip yang dipengaruhi oleh faktor luar dari pihak bank maupun nasabah. Nah, sekarang kita masuk ke prinsip 7P. Prinsip 7P yaitu dari personality. Personality itu yaitu kepribadian dari calon peminjam yang mengajukan kreditnya. Dan yang kedua yaitu party. Party adalah di mana peminjam, calon peminjam maksudnya dimasukkan ke dalam beberapa golongan yang terkait dengan kondisi keuangannya. Nah, yang ketiga ada purpose. Purpose itu apa gitu? Purpose itu tujuannya adalah dari calon peminjam dalam mengajukan kreditnya pada lembaga keuangan. Yang ini bisa fokus dari bank ataupun lembaga keuangan tersebut. Nah, yang keempat yaitu prospek. Prospek itu apa gitu ya? Nah, prospek itu bagaimana prospek dari usaha tersebut yang bisa dijalankan oleh calon peminjam. Nah, yang kelima ada payment. Payment adalah yang dilihat dari nasabah, dari sumber pendapatan nasabah tersebut, dari kelancaran usaha yang dijalankan hingga prospek dari usaha tersebut. Dengan begitu, pihak bank dapat ataupun lembaga keuangan dapat menilai apakah nasabah tersebut memang dapat membayar kreditnya ataupun tidak. Portability adalah di mana pihak bank melihat bagaimana kemampuan calon peminjam dalam menghasilkan keuntungan ataupun laba. Dan yang terakhir yaitu protection. Protection itu tidak jauh beda dengan prinsip 5C, di mana prinsip ini mengacu pada jaminan yang diberikan oleh calon peminjam. Nah, sekarang saya akan menjawab dari studi kelayakan. Nah, sebelum kita membahas studi kelayakan, apakah yang dimaksud dengan studi kelayakan? Studi kelayakan kredit itu sendiri adalah di mana cara untuk menghitung atau menganalisis kelayakan kredit suatu usaha ataupun organisasi. Nah, studi kelayakan yang pertama ada aspek hukum ataupun yuridis, di mana pengertian dari aspek hukum itu adalah untuk menilai keaslian dan validitas dokumen yang diajukan oleh Pemkot Kredit. Nah, yang kedua yaitu aspek pemasaran. Aspek pemasaran ataupun marketing. Dalam aspek ini diukur permintaan untuk produk yang diproduksi, dan strategi pemasaran dilakukan oleh perusahaan dinilai sehingga prospek ini, bisnis ini akan diketahui sekarang dan di masa depan. Nah, yang ketiga yaitu aspek keuangan analisis. Apakah yang dimaksud dengan aspek keuangan analisis itu? Yaitu kredit yang menentukan jumlah kebutuhan bisnis dan juga penting untuk menilai kemampuan bisnis untuk tumbuh di masa depan dan untuk menilai kemampuan perusahaan dapatkah membayar kreditnya, seperti itu. Nah, yang keempat itu aspek teknis. Apa sih aspek teknis itu? Tujuannya adalah untuk mengganti perusahaan dari segi aspek fisik dan lingkungannya.
Nah, yang kelima aspek manajemen yang digunakan untuk kayak menilai gitu, menilai struktur organisasi perusahaan. Nah, yang keenam yaitu aspek sosial ekonomi yang digunakan untuk menganalisis dampak yang disebabkan adanya proyek ataupun aplikasi bisnis untuk kredit kepada masyarakat. Dan yang terakhir itu adalah aspek AMDAL. Aspek AMDAL ini adalah dianalisis dari lingkungan apakah darat, laut, ataupun udara, termasuk kesehatan manusia jika bisnis atau proyek untuk aplikasi pinjaman yang dilakukan. Nah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, di mana deposito jangka panjang waktu 3 bulan nominalnya adalah 300 juta, bunga 10% per tahun, pajak 15%, bunga setiap bulan, berapa bunga setiap bulannya, jumlahnya hanya 3 bulan. Nah, sekarang kita akan menghitung bunga, di mana bunga termasuk tadi berapa 10% dikali nominal uangnya tadi 300 juta dikali 1 itu 1 tahun dibagi 12 itu dalam 12 itu bulan. Nah, jawaban dari itu 10% dikali 300 juta dikali 1 dibagi 12 sama dengan 2.500.000. Nah, sekarang kita akan menghitung pajaknya. Pajaknya ada 15% dikali jumlah yang tadi 2.500.000. Jadi 15% dikali 2.500.000 sama dengan 375.000. Nah, sekarang bunga bersihnya. Jadi dari bunga bersihnya itu jumlah dari bunga dikurangin dari jumlah pajak. Maksudnya jumlah bunga tadi 2.500.000 sedangkan pajak 375. Jadi 2.500.000 dikurang 375 sama dengan 2.125.000. Nah, dalam jangka waktu 3 bulan. Yang ditanyakan dalam jangka waktu 3 bulan. Nah, di dalam jangka 3 bulan itu 3 bulan dikali 2.125 sama dengan 6.375. Nah, pertanyaan nomor 3 yaitu tujuan pemasaran. Apakah tujuan pemasaran itu gitu ya? Nah, tujuan pemasaran sendiri itu memaksimumkan konsumsi, di mana kata lain memudahkan dengan merangsang konsumsi sehingga dapat menarik nasabah untuk membeli produk yang ditawarkan bank secara berulang-ulang. Nah, yang kedua ada itu memaksimalkan kepuasan, di mana kepuasan konsumen itu melalui berbagai pelayanan yang diinginkan oleh nasabah. Ya, kita harus membuat meyakinkan gitu, membuat nasabah itu puas gitu tuh ya. Nah, yang ketiga memaksimumkan pilihan ataupun ragam produk. Nah, dalam arti bank menyediakan berbagai jenis produk bank sehingga nasabah memiliki beragam pilihan pula. Nah, dan yang terakhir itu memaksimumkan mutu hidup dengan memberikan berbagai kemudahan kepada nasabah dan menciptakan iklim yang efisien. Nah, yang terakhir yaitu konsep-konsep pemasaran. Bagaimana sih konsep-konsep pemasaran itu? Di mana konsep-konsep memiliki tujuan yang berbeda. Penggunaan konsep tergantung kepada perusahaan yang juga dikaitkan dengan jenis usaha dan tujuan perusahaan yang bersangkutan. Nah, ini ada 5 nih dalam pemasaran, konsep dalam pemasaran, di mana setiap konsep dapat dijadikan landasan pemasaran, di mana masing-masing perusahaannya itu konsep produksi. Nah, konsep produksi itu merupakan salah satu falsafah tertua yang menjadi penuntun para penjual dan merupakan konsep yang menekankan pada volume produksi yang sebesar-besarnya dengan harga yang serendah-rendahnya. Nah, yang kedua konsep produk. Bagaimana sih konsep produk? Nah, konsep produk ini sendiri kinerja yang baik, produk yang menawarkan mutu dan kinerja yang baik, yang paling baik serta keistimewaan yang mencolok, sehingga konsep ini menimbulkan pandangan yang dangkal terhadap pemasaran tersebut. Nah, yang ketiga itu konsep penjualan. Nah, gimana sih kalau konsep penjualan itu ya harus saling berkaitan ya, konsep produk, penjualan gitu harus saling berkaitan di dalam konsep pemasaran. Nah, itu sangat penting sekali. Nah, konsep penjualan itu di mana ensiklopedia ataupun kapling-kapling pemakaman juga untuk lembaga nirlaba seperti partai politik. Dalam konsep ini, kegiatan pemasaran ditekankan lebih agresif melalui usaha-usaha promosi yang gencar. Nah, yang keempat, konsep pemasaran.
Nah, konsep pemasaran itu sendiri bahwa tugas perusahaan adalah menentukan kebutuhan, keinginan, dan minat pasar sasaran dan memberikan kepuasan yang diinginkan secara lebih efektif dan efisien. Nah, yang terakhir yaitu konsep pemasaran kemasyarakatan, merupakan konsep yang bersifat kemasyarakatan. Konsep ini menekankan kepada penentuan kebutuhan, keinginan, dan minat pasar sasaran dan memberikan kayak kepuasan gitu tuh, kepuasan sehingga memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Nah, bagi dunia perbankan, konsep yang paling tepat untuk diaplikasikan adalah pemasaran yang bersifat kemasyarakatan ataupun paling tidak menggunakan konsep pemasaran tersebut. Nah, dalam kedua konsep itu jelas tertuang bahwa pelanggan benar-benar harus diperhatikan. Tujuannya adalah agar pelanggan setia menggunakan produk ataupun jasa-jasa yang dihasilkan oleh bank tersebut. Nah, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.